Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, kita memasuki video yang ke-11 dari sebuah judul pelajaran yang berjudul Keselamatan Hanya Ada di Dalam Nama Yesus. Hari ini kita akan mencermati judul kecilnya adalah Ya Bapa, ampunilah mereka. Ketika Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib, Dia masih berdoa kepada orang-orang yang ada di bawah kayu salib, yang menghina Dia, yang mengolok-olok Dia, bahkan yang akan membunuh Dia. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 33 dan 34. Mari kita baca lebih dulu. Lukas 23 ayat 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, Tuhannya orang Kristen, orang Katolik itu unik. Dipandang oleh orang di luar kekristenan itu unik. Kenapa? Karena mereka seringkali mendengar kami menyebut Bapa, kami menyebut Anak, kami menyebut Roh Kudus. Sehingga seakan-akan Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Padahal bukan demikian yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu tetap adalah Tuhan itu Esa. Tetapi Tuhan yang Esa ada di dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, kita lihat lebih dulu. Apa pernyataan Tuhan Yesus mengenai ketuhanannya. Saudara, kita lihat di Markus pasal 12. Markus pasal 12. Saya bacakan mulai ayat 28 sampai dengan ke 34. Demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Inilah pernyataan Tuhan Yesus mengenai ketuhanannya. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain
yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara, apa yang dikatakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi telah memberikan kesimpulan kepada Tuhan Yesus bahwa jawaban ahli Taurat orang Farisi ini sangat bijaksana. Padahal biasanya Tuhan Yesus paling tidak suka dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Setiap kali dia berkata, dia selalu awali dengan kata-kata yang pedas, dengan berkata, celakalah engkau hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau adalah orang munafik. Tetapi kali ini tidak. Dan dia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi ini mengakui bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama, itu lebih penting daripada korban bakaran. Itu lebih penting daripada ritual-ritual itu tadi. Melakukan lebih penting daripada segala korban bakaran, persembahan yang dipersembahkan. Karena apa? Ada banyak orang mempersembahkan, kemudian bangga, tetapi kepada sesama dia tidak menunjukkan kasih sama sekali. Tetapi yang dijawab oleh orang ini, dia lebih mengakui percuma persembahan korban bakaran jika dia tidak melakukan kasih. Karena menurut dia, melakukan kasih ini lebih penting daripada segala korban-korban persembahan yang akan diberikan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib, dia melihat orang-orang yang tengah mengundi pakaiannya. Dia menghadapi orang-orang yang mengolok-olok dia, mengejek dia, bahkan yang nanti akan menusuk dia dengan tombak. Dia masih menaikkan doa pengampunan. Dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Saudara, apa yang menjadikan mereka tidak mengerti? Yang pertama adalah mereka tidak mengerti bahwa Yesus yang adalah anak manusia ini tadi adalah Tuhan yang Esa, yang telah berkenan menjelma sebagai manusia, menebus dosa saudara dan saya, menebus dosa dunia, juga menebus orang-orang itu. Tetapi oleh karena ketidakmengertian mereka itulah, Yesus yang adalah Tuhan masih memohonkan ampun atas dosa mereka. Dan disinilah ketika dia turun ke bumi, dia menamatkan diri seakan-akan lebih rendah daripada Bapaknya yang ada di surga. Sehingga ketika dia menaikkan doa, dia berdoa kepada Bapa yang lebih tinggi daripada dia untuk mohonkan ampun kepada orang-orang yang tidak mengerti akan apa yang mereka berbuat. Juga kita tahu kita menjalani hidup bukan hidup yang gampang, tetapi hidup yang penuh dengan perjuangan, hidup yang penuh dengan persoalan, hidup yang seringkali penuh dengan tekanan. Apa yang terjadi, saudara? Kita tetap butuh seorang juru syafaat untuk membuat doa kita sampai kepada Allah Bapa. Dan ternyata ketika dia sebagai seorang anak, dia ternyata menjadi juru syafaat buat saudara dan saya. Seandainya dia sebagai Bapa, dia berdoa kepada siapa? Tetapi ketika dia mendapatkan posisi sebagai anak, yang pernah hidup bersama-sama dengan para rasulnya,
maka dia bisa mendoakan kita kepada Bapaknya, sehingga di dalam namanya doa kita bisa dikabulkan. Saudara, kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun nabi sebesar apapun, termasuk Musa sebagai nabi besar semasa dia hidup, yang walaupun dia adalah orang yang istimewa, yang walaupun dia adalah orang yang luar biasa, yang sudah ada di surga sekalipun, sama seperti ketika Yohanes, Petrus dan Yakobus menyaksikan ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Bukankah Tuhan Yesus ada di tengah-tengah sedang berbincang-bincang dengan Musa dan Elia, sehingga kita berkesimpulan bahwa Musa dan Elia sudah ada di dalam kerajaan sorga. Itu pun tidak pernah ada orang-orang suci yang sudah ada di sorga, termasuk Nabi Musa, yang bisa menjadi juru syafaat umat Israel, juga saudara dan saya. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, yang menempatkan diri sebagai anak manusia, Allah anak, dialah yang menjadi juru syafaat buat saudara dan saya. Saudara, kita lihat ayat firman Tuhannya di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Kita lihat lebih dulu, ada 2 ayat, kita baca satu-satu. Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman-Nya, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus mintakan doa kita kepada Bapa. Demikian pula di dalam Yohanes pasal 17 ayat 8 sampai dengan 10. Dikatakan demikian, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, yang oleh Bapa disampaikan kepada Tuhan Yesus, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Kita menerima firman dari Bapa lewat Tuhan Yesus. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang daripada Bapa, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, bahwa Yesus Tuhan adalah utusan daripada Allah Bapa. Aku berdoa untuk mereka. Saudara, Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Bukan untuk dunia aku berdoa. Kenapa dunia dia tidak doakan? Karena ketika dia mati di atas kayu salib, sesungguhnya Yesus Tuhan akan ngampuni dosa dunia. Tetapi dunia tidak semuanya menerima dia, karena mereka tidak menerima dan tidak mengenal namanya. Sehingga siapa yang diselamatkan adalah setiap saudara dan saya yang percaya di dalam namanya. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, yaitu untuk kita yang percaya di dalam namanya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara, jika kita menjadi milik Kristus, kita sudah didoakan oleh Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, giliran kita akan memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, orang-orang yang tidak mengenal kepada Kristus sesungguhnya adalah orang-orang yang juga akan diampuni. Oleh karena itu, terimalah belas kasihan Kristus yang dia datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi dia ingin menyelamatkan dunia. Terbukti, dia bukan sekedar Tuhan yang bisa mengajarkan untuk mengampuni, namun ketika dia ada di atas kayu salib, dia melihat orang-orang yang berdosa, yang hendak membunuh dia. Dia masih naikkan doa kepada Bapaknya, dan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berjumpa kembali
lewat video saya yang selanjutnya pada program yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.